bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit to. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Reni yang telah memberikan kesempatan pada kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan diskusi kami, saya akan memperkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Kamaluddin selaku coach, kemudian Ibu Khairiyah selaku coach dan Ibu Dewi selaku pengamat. Baik, kami akan memulai dengan kasus yang pertama. Seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri bagaimana cara Anda dalam menanggapi hal ini. Baik, kita mulai. Silakan Bu Khairiyah. Assalamualaikum Pak. Boleh saya masuk? Waalaikumsalam, boleh. Silakan masuk, Nak. Nah, terima kasih Pak. Silakan duduk. Ya, Apa kabarmu hari ini, Ria? Oh, alhamdulillah sehat Pak Kamal. Kalau Bapak boleh tahu, apa tujuan kamu datang menjumpai Bapak hari ini? Saya mau cerita Pak. Kemarin waktu di dalam kelas, Bapak meminta saya untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Saya masih bingung Pak, kenapa Bapak menunjuk saya? Padahal masih ada yang lain yang lebih pintar dari saya. Dan saya merasa kurang percaya diri Pak. Oh, begini Ria, saya memilih kamu pasti ada sebabnya. Menurut saya, kamu adalah yang terbaik di antara teman-teman. Kenapa Bapak bisa berkata seperti itu Pak? Saya sendiri aja kurang yakin kalau saya bisa. Saya berani berkata begitu karena saya melihat bahwa kamu punya potensi. Kamu mau terus belajar. Memang betul sih yang kamu bilang, ada yang lebih pintar dari kamu. Tapi pintar itu bukan menjamin segalanya. Yang terpenting adalah kamu mau terus belajar. Kalau Bapak boleh tahu, apa sih yang hal paling penting dalam hidup kamu saat ini? Yang terpenting dalam hidup saya saat ini, saya bisa membanggakan orang tua saya. Memang pernah sih Pak, terniat dalam hati saya bahwa saya pingin sekali ikut lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Karena selama ini saya hanya juara kecamatan saja. Tapi saya masih kurang percaya diri Pak. Apakah Bapak bisa membantu saya supaya saya bisa lebih percaya diri? Oh, bagus sekali tuh, kamu sudah punya niat dalam hatimu. Tinggal bagaimana cara kamu mewujudkan keinginan tersebut. Kalau kamu mengerti potensi yang kamu miliki, rasa percaya diri itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, menurutmu, apa kekuatan yang kamu miliki untuk mencapai keinginanmu itu? Dan kira-kira, bagaimana peluang kamu untuk menang? Menurut saya, kekuatan yang saya miliki dalam diri saya adalah saya bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar dan pronunciation saya bagus. Karena Dewan Juri pernah berkata kepada saya pada saat saya menang tingkat kecamatan, dan menurut saya peluang saya untuk menang kecil sekali Pak, karena sampai saat ini saya masih merasa kurang percaya diri. Bapak rasa kamu sudah punya cukup modal untuk mengikuti perlombaan tersebut. Karena dalam bahasa Inggris yang terpenting adalah pronunciation. Ditambah lagi kamu bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Kamu tidak boleh pesimis, Nak. Kamu harus optimis bahwa kamu bisa menang. Dan sejauh ini apa sih yang sudah kamu lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri kamu itu? Sejauh ini saya hanya berlatih sendiri di depan cermin, terkadang di depan adik saya, Pak. Nah, itu dia masalahnya. Kamu selalu berlatih sendiri di rumah. Jadi kamu tidak terbiasa untuk tampil di depan umum. Oh, begitu ya, Pak. Saya baru sadar kalau yang saya lakukan itu membuat saya tidak percaya diri.
Nah, sekarang kamu kan sudah tahu potensi yang kamu miliki dan kelemahan yang kamu hadapi. Jadi apa strategi yang kamu selanjutnya? Strategi saya adalah saya akan terus berlatih, lebih giat lagi belajar melalui YouTube, dan setiap pulang sekolah saya akan berlatih bersama Bapak. Bagus sekali tuh. Lebih banyak sumber yang kamu lihat akan menambah wawasan kamu. Nah, terus cara kamu mengatasi rasa kurang percaya dirimu tuh bagaimana? Saya akan sering tampil di depan guru-guru dan teman-teman. Kalau diperbolehkan, saya akan tampil pada kegiatan apel hari Senin nanti. Di depan kepala sekolah, guru-guru, dan teman-teman. Boleh, Pak? Oh, boleh, udah bagus itu. Nah, sekarang bagaimana perasaan kamu setelah sharing dengan saya? Saya merasa lega dan senang sekali karena saya menemukan solusi terhadap masalah yang saya hadapi. Saya jadi bisa tidur nyenyak malam ini, Pak, dan lebih fokus untuk latihan. Terima kasih ya, Pak, sudah mau meluangkan waktu untuk membantu saya dan menemukan solusi permasalahan saya. Saya minta maaf ya, Pak, jika mengganggu waktu istirahat Bapak. Ya, sama-sama ya, Nak. Saya juga merasa senang bisa membantu murid-murid saya. Saya tidak pernah merasa terganggu kok. Lain kali, jika kamu ada masalah lagi, kamu bisa jumpai saya. Dan ngomong-ngomong, apa komitmen kamu ke depannya nanti? Saya akan terus berlatih dan akan meningkatkan rasa percaya diri saya untuk tampil di depan umum, Pak. Oh, bagus itu. Terus, kira-kira dukungan apa yang kamu butuhkan? Barangkali Bapak bisa bantu. Saya butuh support dari pembina OSIS, yaitu Pak Dimas, untuk menyiapkan dokumen yang saya butuhkan. Dan boleh saya menggunakan lab komputer, Pak, untuk mencari referensi latihan saya, karena saya tidak punya laptop di rumah. Oh, boleh sekali. Nah, nanti akan saya suruh Pak Dimas untuk menjumpai kamu ya. Baik, Pak. Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Semoga sukses terus ya dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak. Saya mau kembali ke kelas. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Dari hasil pengamatan saya, melihat antara coach dan coaching untuk langkah-langkah model Tirta, dari yang pertama yaitu tujuan. Dalam menyampaikan tujuan disampaikan oleh coach jelas, yaitu coach ingin meminta solusi kepada coach tentang bagaimana meningkatkan rasa percaya dirinya untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Kemudian untuk langkah yang kedua, identifikasi, di mana di situ memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Maka di sini coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach, yaitu dengan memberikan pertanyaan seperti apa yang penting dalam hidupmu gitu kan. Kemudian apa potensi yang dimiliki oleh coach. Kemudian ada juga apa peluang yang diraih coach dan apa hambatan yang dihadapi coach. Itu dari identifikasi. Untuk langkah yang ketiga yaitu rencana aksi. Nah, di sini coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya, yaitu dengan memberikan pertanyaan seperti apa rencana untuk mencapai tujuan, kemudian apa strategi yang coach lakukan untuk mencapai tujuan, kemudian ada lagi bagaimana cara coach mengatasi gangguan yang dihadapinya. Nah, untuk langkah yang keempat dan terakhir yaitu tanggung jawab. Nah, di sini coach memberikan pertanyaan dan umpan balik yang baik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Seperti ini, apa komitmen coach dalam menjalankan aksinya sesuai dengan tujuannya, kemudian apa saja dukungan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan rencana aksi. Nah, itu komentar dari hasil pengamatan kasus 1.
Baik, terima kasih. like a bird on a tree. Baik, pada kasus 2 ini, kami dari kelompok 3, sebagai coach adalah saya sendiri, kemudian coachesnya adalah Bu Dewi, Paknya adalah Pak Kamaludin. Kasusnya adalah seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik daripada murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapinya? Jadi ilustrasinya ini seorang guru lagi duduk di bawah pohon, kemudian tiba-tiba murid tersebut menghampirinya. Oke, silakan Bu Dewi. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Selamat pagi Dewi. Bagaimana keadaan kamu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Begini Dewi, ada yang mau Ibu bicarakan dengan kamu. Mungkin agak lama. Apa kamu keberatan? Tentu tidak Bu. Begini Wi, selaku wali kelas kamu, Ibu perhatikan mengapa tiap hari Rabu kamu selalu terlambat di jam pertama. Saya sebenarnya mau bicara dengan Ibu, tapi belum ada waktu yang tepat. Saya berterima kasih sekali Ibu memanggil saya, sehingga saya dapat menceritakan permasalahan saya. Saya memerlukan bantuan Ibu. Kira-kira apa yang dapat Ibu bantu untuk kamu? Kemudian dari pertemuan kita diskusi ini, kira-kira apa yang kamu inginkan? Saya ingin solusi Bu dari permasalahan saya ini. Selain solusi dari permasalahan kamu ini, ada lagi yang kamu inginkan atau agenda apa yang mau kita diskusikan? Saya bingung Bu menceritakannya. Kamu jangan bingung, coba kamu ceritakan perasaan kamu kepada Ibu. Begini Bu, saya merasa tidak nyaman pada satu pelajaran dan saya tidak diperlakukan dengan adil oleh guru tersebut. Saya ingin tahu apa yang harus saya lakukan. Kalau boleh Ibu tahu, pelajaran apa itu? Bahasa Inggris Bu. Apa yang membuat kamu tidak nyaman pada pelajaran itu? Guru bahasa Inggrisnya kan Mr. Kamal Bu. Mr. Kamal sering menyindir saya. Mr. Kamal kan membuka les privat. Nah, sebagian besar murid-murid di kelas itu mengikuti les privat tersebut, kecuali saya. Saya merasa tidak nyaman karena Mr. Kamal selalu menyindir murid yang tidak ikut les privat. Oh, begitu. Selain ketidaknyamanan kamu di kelas, ada lagi yang merasa kamu yang ingin kamu sampaikan kepada Ibu? Saya merasa nilai yang diberikan pada saya tidak adil, Bu. Nilai murid yang mengikuti les mendapatkan nilai yang baik. Dan saya, murid yang tidak ikut les, nilai saya paling buruk, Bu. Oh, begitu. Setelah kamu bercerita, jadi kalau Ibu lihat, permasalahan kamu itu ada 2. Pertama, kamu tidak nyaman di dalam kelas. Yang kedua, kamu merasa tidak adil dalam memperoleh nilai. Benar begitu? Benar sekali, Bu. Bagaimana kira-kira solusinya ya, Bu? Coba kamu ceritakan dulu, mengapa kamu merasa disindir oleh Mr. Kamal? Biasanya, kalau ada siswa yang disuruh ke depan mengerjakan soal dan
siswa tersebut bisa mengerjakan dengan benar, maka Mr. Kamal tuh bilang gini, Bu, inilah kalau ikut les pasti bisa mengerjakannya. Oh, begitu. Ada lagi yang dikatakan oleh Mr. Kamal. Enggak. Sebenarnya nggak ada lagi, Bu. Cuma kata-kata tersebut untuk menyindir saya, atau mungkin bukan untuk saya, tapi saya merasa seperti tersindir gitu, Bu. Oke. Berarti permasalahan pertama di mana kamu kurang nyaman dengan sindiran Mr. Kamal. Lalu bagaimana dengan permasalahan kedua tentang nilai? Begini, Bu, saya juga merasa nilainya itu tidak adil dengan saya. Tidak adil. Kalau boleh Ibu tahu, mengapa kamu merasa tidak adil dengan nilai yang kamu dapat? Saya lihat teman saya yang ikut les nilainya tinggi-tinggi, Bu. Sementara saya rendah. Padahal jawabannya ada yang kurang hurufnya, bisa dibenarkan. Sementara jawaban saya yang kurang hurufnya disalahkan. Baik. Dari permasalahan yang pertama dan yang kedua yang kamu hadapi, apa yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi perasaan kamu itu? Perasaan tidak nyaman, merasa tidak adil. Apa yang sudah kamu lakukan? Saya pernah bertanya pada beberapa teman saya di kelas, apakah mereka merasa tersindir seperti saya dengan kata-kata Mr. Kamal. Namun mereka tidak merasa karena mereka les privat, sedangkan saya kan tidak les privat, Bu. Selain itu, ada lagi nggak yang pernah kamu lakukan? Misalnya untuk mengatasi ketidaknyamanan kamu di kelas. Tidak ada sih, Bu. Sejauh ini hanya bertanya dengan teman. Oke, ketika kamu merasa tidak adil dengan nilai yang kamu peroleh, langkah apa yang pernah kamu lakukan? Saya bertanya dengan teman dan membandingkan hasil jawaban saya dengan jawabannya, Bu. Apakah kamu pernah bertanya langsung dengan Mr. Kamal atau mengkonfirmasi nilai yang kamu peroleh? Belum pernah, Bu, tapi saya merasa nilai saya selalu lebih tinggi dari teman. Namun setelah mereka privat, ternyata nilai saya di bawah mereka. Baik, kalau begitu, solusi-solusi apa saja yang kamu pikirkan dapat mengatasi permasalahan ini? Saya bingung karena banyak yang ingin saya lakukan. Oh, kamu jangan bingung dari beberapa hal yang kamu sampaikan tadi. Coba prioritaskan apa yang mau kamu lakukan. Saya ingin menjumpai Mr. Kamal. Apa sudah kamu jumpai Mr. Kamal? Belum, Bu. Saya ragu. Nanti Mr. Kamal menganggap saya keterlaluan. Apakah Mr. Kamal suka marah? Tidak sih, Bu. Malah baik sekali. Cuma saya ragu, Bu. Kamu sebenarnya tidak boleh ragu-ragu. Kenapa tidak kamu coba saja untuk menjumpai? Mana tahu itu solusi untuk permasalahan yang kamu hadapi. Benar juga ya, Bu ya. Harusnya saya coba dulu menjumpai Mr. Kamal. Jadi kalau nanti kamu menjumpai Mr. Kamal, kira-kira apa yang ingin kamu lakukan dan katakan pada Mr. Kamal? Yang pertama, yang saya lakukan adalah menjumpai Mr. Kamal. Dan saya mengungkapkan perasaan saya selama ini tentang pembelajaran beliau. Lalu saya akan bertanya, apakah jika tidak mengikuti les privat mempengaruhi nilai saya dalam kelas. Selain itu, saya akan mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai rendah pada ulangan bahasa Inggris, Bu. Good job, itu langkah-langkah yang kamu lakukan. Kemudian selain itu, kira-kira kekuatan kamu apa? Begini, Bu. Sebelumnya saya selalu mendapat nilai peringkat kelas. Saya juga selalu belajar, mengulang pelajaran, dan nilai-nilai saya bagus. Dan saya juga ikut English Club, Bu.
dan mencari sumber belajar melalui internet. Itu salah satu kekuatan kamu, Wi. Kemudian setelah ini, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Saya akan tetap bertanya kepada Mr. Kamal untuk memastikan dugaan saya, dan saya akan mengkoreksi kembali lembar jawaban ujian saya, Bu. Iya, bagus sekali. Ada lagi yang ingin kamu lakukan? Kalau mengikuti les privat, saya tidak bisa, Bu, karena waktu saya terbatas. Tapi saya bisa meminta bantuan teman yang ikut les. Ria teman baik saya, Bu. Dia selalu membantu saya. Nah, kira-kira apa rencana ke depan kamu untuk mencapai tujuan yang telah kamu lakukan tadi? Pertama, menghubungi Mr. Kamal untuk membuat janji bertemu. Nah, ketika bertemu, saya akan mengkonfirmasi kebenaran dugaan saya. Yang kedua, saya akan mengkoreksi kembali jawaban dari soal yang saya kerjakan. Dan yang ketiga, saya akan minta bantuan teman saya untuk belajar bahasa Inggris. Oke, mantap sekali. Ibu suka dengan rencana kamu. Tapi apa komitmen yang kamu lakukan supaya rencana itu bisa berjalan lancar? Besok saya akan menghubungi Mr. Kamal, lalu mengatakan apa yang ingin saya tanyakan, dan saya akan lebih teliti dalam menjawab soal pada setiap ulangan. Oke, siapa dan apa yang dapat membantu kamu dalam menjaga komitmen kamu itu? Saya akan meminta bantuan Ria, Bu, untuk menemani saya berjumpa dengan Mr. Kamal, dan meminta Ria juga untuk membantu saya dalam pelajaran bahasa Inggris. Dan saya juga perlu mencari media pembelajaran lain, Bu. Itu di internet gitu dan di perpustakaan untuk menambah pengetahuan dalam bahasa Inggris. Oke, sepertinya solusi yang kamu lakukan itu udah cukup menyelesaikan permasalahan kamu, dan itu sangat baik. Ibu doakan kamu berhasil menyelesaikannya. Amin. Nanti kalau ada masalah, saya boleh berdiskusi lagi dengan Ibu kan, Bu? Ya, boleh sekali. Kita bisa berdiskusi bersama. Terima kasih ya, Bu, meluangkan waktunya untuk saya. Kalau begitu, saya kembali ke kelas dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Silakan. Waalaikumsalam. Baik, tadi bagus sekali ya itu percakapan antara coach dengan coachee dalam menyelesaikan masalahnya. Di sini pengamatan yang saya lakukan adalah yang pertama tujuannya, bahwasanya coach sudah menyampaikan pembukaan dan coachee dapat menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dengan jelas, yaitu di mana coachee ingin meminta solusi kepada coach bagaimana menyelesaikan permasalahan dia yang merasa tidak nyaman terhadap suatu mata pelajaran. Kemudian identifikasi masalah. Pada identifikasi ini pertanyaan coach sudah bersifat terbuka, di mana pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachee dan mampu mengeksplorasi coachee serta memberikan respon dengan lancar. Di situ terlihat pada pertanyaan-pertanyaan dari coach tentang apa yang membuat dia tidak nyaman, kemudian tentang nilai yang dirasakan tidak adil yang diberikan oleh guru kepada coachee, kemudian juga tentang hambatan-hambatan dia selama dalam kelas. Kemudian ada juga usaha-usaha apa yang sudah dilakukan terhadap permasalahan itu. Kemudian pada rencana aksi, coach mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai keputusan secara mandiri, dan coach mampu membuat coachee mengeksplorasi jawaban sehingga jawaban lebih spesifik, di mana pada kegiatan rencana aksi ini coachee sudah mampu membuat keputusan tentang solusi yang akan dilakukan, yaitu dengan menjumpai Mr. Kamal, sehingga dia akan mengungkapkan perasaan dia selama ini, kemudian ingin mengklarifikasi tentang nilai yang dia dapatkan, kenapa dia lebih rendah dari teman-temannya. Kemudian dia juga sudah
akan berusaha untuk meminta bantuan kepada temannya yang pandai bahasa Inggris untuk mengajari dia bahasa Inggris. Kemudian pada kegiatan tanggung jawab, coach mampu mengarahkan coach membangun komitmen dan coach dapat membangun komitmen sendiri dengan berbasis tirta, di mana coach mampu mengarahkan coach membangun komitmen tersebut dan menanyakan apa sih dukungan yang dibutuhkan oleh coach untuk mencapai tujuan tersebut. Demikian presentasi dari kami kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok yang sudah tampil, tepatnya kelompok 3 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus tugas ini, rekan Anda bahwa ia baru saja mendapatkan dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang sedang melakukan supervisi saat ia mengajar. Nah, pengawas sekolah tampak kesayangan ketika rekan Anda mengajar tanpa praktek. Nah, rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan metode belajar darinya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan praktek. Pengawas tersebut tampaknya mendukung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada masyarakat. Nah, dalam hal ini, saya sebagai coach, kemudian Pak Kamal sebagai coach dan Bu Hayria sebagai pengamat. Mulai Pak Kamal. Baik. Assalamualaikum Bu, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah Bu, sehat juga. Ada apa ya Pak? Kok semalam saya mau ngajak ketemu. Apa tujuan pertemuan kita ini Pak? Iya Bu, saya mau cerita Bu sebenarnya, Bu, cerita dikit sama Ibu. Adapun tujuan pertemuan saya dengan Ibu untuk mencari solusinya Bu tentang masalah yang saya hadapi. Ganggu nggak kira-kira waktunya? Nggak lama kok Bu. Cerita apa itu Pak? Ini Bu, saya dapat teguran Bu dari Bapak Kepala Sekolah. Teguran? Kenapa kok ditegur Pak? Ini Bu, 3 hari yang lalu kan pengawas datang Bu dari dinas dan mensupervisi saya pada saat saya mengajar. Kemudian setelah itu saya dilaporkan ke kepala sekolah. Kenapa bisa dilaporkan? Ada yang salah rupanya Pak? Pada saat itu kan saya tidak menggunakan buku teks Bu pada di sekolah waktu pada supervisi. Materi saya kan tentang pengenalan geometri, jadi selain menggunakan PowerPoint, saya juga menggunakan media Twitter Bu untuk menunjukkan kepada murid bentuk konkret dari hal-hal yang saya ajarkan. Saya memanfaatkan semua benda baik yang ada di dalam maupun di luar kelas. Tapi Bu, pengawas tersebut keberatan Bu karena saya tidak menggunakan buku teks dan mengingatkan saya untuk menggunakan buku teks saja. Saya bilang saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Nah, mungkin pengawas jadi tersinggung Bu, jadi deh saya dilaporkan ke kepala sekolah. Bapak tidak menggunakan buku teks, berarti Bapak sudah punya pengalaman dalam tidak perlu lagi menggunakan buku teks pelajaran, begitu Pak? Bukan tidak perlu ya, bukan tidak perlu sih buku teks. Hanya saja kemarin situ saya memang ingin menunjukkan kepada murid bentuk nyata dari titik, garis, sudut, bidang atau sisi, ruang dan bentuk-bentuk dari geometri yang saya ajarkan Bu. Dan hal tersebut dapat kita tunjukkan dari benda-benda baik yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas. Sehingga anak-anak tidak bosan Bu dalam belajar jika menggunakan buku teks terus-menerus. Wah, kalau menurut saya proses belajar yang Bapak terapkan sudah bagus. Tapi jika tidak menggunakan buku teks, bagaimana Bapak mengukur keberhasilan murid-murid dalam menerima dan memahami materi tersebut?
Iya sih Bu, pertemuan sebelumnya saya lihat anak-anak kurang semangat Bu, jadi saya rencanakan pertemuan minggu lalu dengan media lain dan ternyata mereka senang Bu dan mudah paham dengan materi yang saya ajarkan. Mereka langsung antusias menunjukkan dan mendapatkan pengertian dari hal-hal yang berkaitan dengan geometri. Oh begitu. Namun jika Bapak tidak menggunakan buku teks, bagaimana Bapak bisa mengetahui sampai di mana batas pembelajarannya? Betul juga ya Bu ya, tidak sampai ke situ pemikiran saya. Nah, itulah Pak, mengapa kita harus menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Kemungkinan pengawas berharap seperti itu, agar Bapak mengajar menggunakan buku teks. Benar juga Bu ya. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah menceritakan permasalahan ini? Sedikit agak lega nih Bu. Kemarin saya merasa tidak tenang sehingga banyak pekerjaan terus. Saya menyimpulkan yang membuat Bapak tidak tenang. Nah, pada saat supervisi itu, di mana Bapak sedang mengajar, tidak menggunakan buku teks. Nah, itu sebagai sumber belajar. Nah, dan ketika pengawas menegur Bapak memberikan argumen kepada pengawas sehingga pengawas tersinggung. Nah, kemudian melaporkan hal ini kepada kepala sekolah sehingga Bapak jadi tidak senang. Pikiran terus ya Pak ya. Iya Bu, betul sekali Bu. Kepikiran terus sampai nggak tenang saya tidur. Jika saya di posisi Bapak, mungkin saya akan merasakan hal yang sama. Nah, sekarang kesempatan apa yang Bapak miliki dalam keadaan seperti ini? Mungkin saya akan mencoba berkoordinasi dengan kepala sekolah Bu. Setelah saya mengajar, dan saya akan menuju kepala sekolah. Ide yang bagus Pak, disegerakan ya Pak. Ya Bu, saya harap Pak kepala sekolah ada di tempatnya Bu. Nah, dari apa yang Bapak ungkapkan tadi, apa rencana Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Untuk pertemuan selanjutnya, saya akan menggunakan buku textbook sebagai sumber belajar saya dan juga menyampaikan kepada murid-murid untuk belajar buku teks sebelum menerima materi dari saya. Wah, apa yang Bapak lakukan itu sangat bagus ya Pak. Nah, untuk kedepannya, bagaimana strategi Bapak dalam mengajar di kelas yang akan Bapak ajar? Saya akan mencoba Bu ada berkoordinasi dengan Pak Turnip. Beliau kan selaku wakil kurikulum di sekolah dan juga tempat sharing tentang tugas-tugas guru. Jadi beliau bisa mengingatkan saya untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Wah, itu sudah sangat bagus sekali Pak. Nah, langkah yang Bapak ambil itu sangat bagus. Saya dari Bapak. I itu di S itu S itu Saya sekarang sudah lega Bu, ada tempat berbagi sekaligus menyelesaikan solusi seperti ini. Makasih ya Bu, sudah mengingatkan keluh kesah saya seperti ini, bukan memberi solusi kepada saya, jadi saya merasa tenang sekarang Bu. Alhamdulillah, jika saya bisa membantu bersama rekan, wajarlah jika kita saling bercerita tentang masalah pekerjaan seperti ini ya kan Pak. Nah, Iya, Bu. dari yang sudah direncanakan tadi, apa komitmen Bapak terhadap rencana untuk pembelajaran? Ya saya akan tetap akan menggunakan buku dalam mengajar dan tetap berfokus pada kurikulum Bu, supaya saya tetap bisa menggunakan selain menggunakan media-media pembelajaran, saya juga tetap menggunakan buku sebagai sumber belajar. Kemudian dukungan apa yang Bapak butuhkan dalam hal ini? Saya akan mencoba berkoordinasi dengan Pak Turnip. Kemudian saya juga akan bertanya kepada teman-teman tentang bagaimana cara mereka mengajar, apa media yang menggunakan
mereka gunakan. Mungkin dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru, saya akan tidak keluar dari kurikulum, Bu, dalam mengajar. Wah, ide yang sangat bagus sekali itu, Pak. Semoga permasalahan yang Bapak hadapi dapat cepat terselesaikan ya, Pak. Sehingga Bapak dapat mengajar dengan hati dan suasana yang tenang. Ya, amin, Bu. Terima kasih ya, Bu, telah meluangkan waktu untuk saya dan memberi solusi kepada saya. Saya sudah lega sekali. Sama-sama ya, Pak. Sudah dulu, Bu, ya. Nah, ya, Bu. Sudah, Bu, ya. Saya masuk kelas nih, Bu. Ada jam nih, Bu. Nah, ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Dewi dan Pak Kamaludin. Simulasi yang cukup luar biasa, di mana salah satu guru mendapat teguran karena supervisi. Mungkin juga kita pernah ya ditegur pada saat supervisi. Di sini saya sebagai pengamat dari kelompok 3 dan kasusnya kasus 3. Pada langkah dalam model ini adalah model Tirta. Yang pertama adalah tujuan. Pada tujuan ini menyampaikan tujuan coaching. Di sini tujuan menyampaikan coaching sudah cukup baik. Ini terlihat ketika coach menyampaikan pembukaan. Dan coach dapat menyampaikan tujuan yang ingin dicapai dengan jelas. Kemudian pada tahap kedua, yaitu identifikasi, di mana identifikasi ini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Di sini saya melihat coach sudah dengan pertanyaan-pertanyaannya yang bersifat terbuka, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut mampu mengekspor coach sehingga coach mampu mengidentifikasi potensi pada dirinya dan merespon dengan lancar. Kemudian pada tahap ketiga, yaitu rencana aksi, coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Di sini saya melihat coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu mengeksplor kemampuan dari coach, sehingga coach mampu mengambil keputusan secara mandiri, kemudian pertanyaannya lebih spesifik, dan mampu membuat perencanaan atau langkah yang akan dilakukan. Yang keempat adalah tanggung jawab. Di sini coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Di sini saya melihat coach mengarahkan coach untuk membangun komitmen. Dan coach dapat membangun komitmen serta secara mandiri berbasis Tirta. Itulah pengamatan dari saya kembalikan kepada Ibu Dewi. Ngurus baby kali. Sudah saya kembalikan kepada Ibu Reni. Oke, terima kasih Bu Khairia, Bu Dewi.